kalimat allati tahtaha khattun, ada di bawahnya garis. Jadi, coba siapa yang tahu Arabnya Muhammad? Muhammad berarti apa? Ya, ismun kemarin apa? Ismun mansubun wa alam apa? Siapa yang bisa? Coba Salsabila. Muhammadun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammu zahiratu fi akhirih. Fahuwa apa nama lain dari ismun di sini? Ya. Fahuwa mubtada. Ismun. Ya betul. Ismun marfu'un sampai nanti ini kan kita memakai apa kemarin Bapak sampaikan dalam karya ilmiah itu kan cuma dua macam, ada induktif sama deduktif. Jadi ilmu itu beranjak dari hipotesa dulu, ataupun laki-laki itu pasti lebih kuat dari perempuan, makanya itu kan tesis atau hipotesanya. Baru ada pembuktian, apakah seperti itu, namanya deduktif, kesimpulan dulu baru ada jabarannya. Model model istilahnya itu model paramit terbalik ya. Kalau lawannya induktif, paramit yang berdiri gitu. Jadi makin ke bawah makin meluas, namanya induktif. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kemarin kan kita baru sampai nasbin ya. Mungkin kita akan fokus ke dua materi ini dulu. Mungkin tidak bisa dikejar ya. Jadi raf sama nasbin dulu yang kita akan UTS-kan. Kalian matangkan. Wa alamatu raf'i atau matun ya. Matu kalau ada islamnya. Matu ismu marfun wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratun di akhirih. Jadi ya teman-teman sekalian, ini resiko yang Anda harus pastikan tulisannya ya di akhirih. Fahuwa, tulisannya juga jangan asal-asal. Berarti kalau tulisannya salah, berarti walaupun menurut Anda jawabannya yang Anda ingin sampaikan itu benar, tapi real di atas kertas tidak paham orang, tidak paham pembaca, maka disalahkan. Maka pastikan tulisannya juga benar. Ya, makanya hafalkan, latihan. Ya, kalau risikonya seperti itu pembelajar. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ya risiko berulang-ulang. Sudah hafal, kayak kita ngapal Al-Quran, kita tulis lagi latihan. Itu namanya masa umur kalian seperti ini itu wajar. Ya, kalau mungkin sudah seperti Bapak, ya mungkin tidak seperti itu. Semangatnya mengulang-ulang baik tulisan baik tulisan itu sudah pasti kalian lakukan. Seperti yang Bapak lakukan dulu seperti itu. Jadi tidak puas dengan hafal di lidah juga ditulis bahwa mubtada. Ya. Atau kita perdalam lagi di sini. Kalau tema ini tema-tema yang berhubungan dengan jumlah ismi ini ada juga kita tadi simpulkan sebagai tema kaidahnya itu apa? Al-mubtada wal khabar. Ada mubtada, ada berita, ada pokok kalimat, ada ini tambahan istilah yang kalian harus dapatkan walaupun tidak terperinci di dalam silabus ya. Ini resiko sangat banyak materi bahasa Arab tapi kalian tidak ada waktu. Maka pengalaman seperti ini kita tambahkan ada temanya al-mubtada wal khabar. Masih secara praktis kalian sudah tahu. Ya. Cuma kita tambahkan di sini kaidahnya. Kaidah bentuk kalimat yang dari Muhammad mustahidun itu sama juga dengan itu apa? Mubtada sama
khobar, atau dia juga dikatakan sebagai jumlah ismiyah. Anda bisa mengatakan Muhammadun di sini, Muhammadun mustahid, jumlah ismiyah, ataupun Anda menjawab dengan jawaban jumlah al-mubtada dengan kalimat dengan beri kabarnya. Muhammad itu siapa? Dia sebagai sentral kalimat, pertanyaan, pembicaraan, temanya Muhammad. Kemudian kabarnya apa dia? Dia seorang mujtahid, selesai. Berarti dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya, dalam belajarnya. Itu namanya juga di dalam kaidah kaidah ataupun istilah yang Anda temukan nanti di ilmu nahwu. Ini resiko ya, karena kalian sedikit sekali belajarnya. Ini yang diantara yang Bapak gabung-gabung ya. Istilah mubtada sebenarnya terjawab ini secara praktis. Nah, jadi mubtada itu semua kalimat ya, yang kalimat nama kalimat di depan. Contoh-contohnya apa lagi ya yang kita bisa katakan? Nanti mubtada sama aja i'rabnya gitu kan. Cuma di awalnya tadi ini dibalik. Tadi deduktif itu kalau kita contohkan kalimat mubtada, umpamanya di sini sama ya tadi umpamanya satu, umpamanya satu. Apalagi coba kalimat yang lain, asra. Asra, banyak asra apa? Mubtada wal khabar. Kita sekarang coba tambahkan istilah lain selain dari jumlah ismiyah, kalian juga Bapak tambahkan istilah yaitu al-mubtada wal khabar. Bisa didengar enggak? Ayo, materinya kalian banyak bahasa Arab itu mah Bapak supaya kalian nyambung nanti. Siapa tahu di bahasa Arab 3, 4 Anda tidak pernah diungkap lagi tuh apa itu mubtada wal khabar. Padahal kalian nanti S1 selesai ketemu di lapangan Anda tidak nyambung. Ini yang Bapak ingin menghandle resiko-resiko seperti itu karena sedikit maunya belajar itu ya tambah gitu ya. Asra ngapain? Asra lagi apa dia? Asra itu apa? Contohnya asra yadhabu. Kalau kita buat kabarnya itu dari kata kerja atau dari nanti dulu. Contoh yang lain. Asra selain mustahilin apa lagi? Selain talib apa lagi? Apa? Toyarun. Sudah pernah toyar kan? Pilot. Toyarun. Toyarun yang bisa terbang-terbang si asra. Karena dia asra malam hari bisa terbang. Apa dong itu? Talong. Ayo asra. Apalagi contoh yang lain. Jarifah. Belum pernah berbunyi lagi nih Jarifah ini. Jarifah. Apa contoh yang lain? Itu jadi ini kita robah. Bapak tambahkan ininya istilahnya itu kaidah mubtada wal khabar ya. Ini sama dengan tadi jumlah ismiyah. Anda menjawab nanti kalau ada pertanyaan. Jadi apa itu jumlah ismiyah? Apa itu khabar? Itu bentuknya sama saja. Ya, bentuknya sama. Apalagi namanya ini? Faizin. Apa contohnya? Faiz. Faizun. Ya Pak. Ya, Faiz apa? Ya, bukan yang khobar sifat dulu apa namanya? Sifat atau profesi. Faizun. Faizun. Faiz. Apa? Si Faiz. Tobibun nih Pak. Profesi ya Pak? Iya, Faizun. Selain talibun apa lagi yang tahu? Selain muhandis apa lagi? Muhandis. Selain supir apa? Supir Abun. apa supir? Abun Pak. Abun.
Itu. Ini asro bayarun. Terus apa lagi? Ini teman-teman nih jangan tidur ya. Apa aja nggak tidur. Ya silakan. Faiz apa? Namanya yang paling dekat tadi apa tadi? Saik. Dia si Faiz itu kabarnya apa? Dia supir. Tobakun, Di mana? Tobakun. Di Koki. Inggris. Apa? Koki ya Pak? Tobakun. Tobah. Tobah. Chef maksudnya. Iya. Pintar masak. Iya, chef Pak. Iya, chef. Tobah. Ahli tobah. Ahli masak ya. Tobahun. Tobahun. Ya. Tobahun. Nomor 3 apa lagi? Coba Ernawati. Siapa lagi yang muncul di sini? Rafiki. Ayo, bertahan. Bertahan hidup. Walaupun Roisun Ustaz. malah berkah. Nah, Roisun. Roisul apa nih? Roisun itu Yang ketua Ustaz. spesifik dulu. Oh, ini Ustaz. Roisul. Roisul Jamiati. Roisul Jami'ah. Ayo, si Torik. Torik bin Ziyad. Torikun. Torik. Nah, Torik. Roisul Jami'ah. Rois. Ya, Rois. Ya, Roisul Jami'ati. Al-Jami'ah. Roisul Jami'ati. Roisul Jami'ah. Ya. Jadi ini ada 3 contoh yang ingin Bapak sampaikan. Posisi dari kalimat yang di jumlah ada di pertanyaan. Buat kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah ini sebenarnya sama. Jadi ada ini Anda tadi mencoba menjawab jumlah ismiyah, oke. Jadi kemudian tema kedua Anda juga boleh membuat kalimat kalau ada pertanyaan. Coba kasih contoh ini materi tips berarti ini 2 ya. Ya, tadi buat ini. Ini Mbak. Bapak ingin sampaikan istilah ini supaya kalian nanti ada orang menyampaikan Anda nyambung istilah-istilah dalam bahasa Arab itu. Sekarang kajian kita adalah jumlah ismiyah. Anda sudah bisa atau Anda sudah merekam bahwa jumlah ismiyah itu itu jadi alifnya tadi itu apa yang Bapak minta. A'tini, berikan saya contoh jumlah ismiyah. Berarti Anda sudah ada kesan, sudah ada kecerdasan, berarti sama dengan jumlah mubtada ya, wal khabar. Itu ada bedanya nggak? Muhammad Mustahid sama Asra'il ya. Asra'il yang enggak bingung nih, Asra'il aja dibuat. Asra'il. Ya, Asra'il. Orang Israel sekalian. Asra'il. Berarti sama kan? Jadi kemudian di bak yang ingin Bapak sampaikan adalah istilah ini di pembahasannya sama, kemudian istilahnya ada 2. Kalian dapat di dalam jumlah ismiyah itu sama dengan contohnya di mubtada wal khabar. Ya. Mubtada wal khabar. Ini pokok kalimat mubtada. Cuma ini namanya pokok kalimat. Maka coba kita uraikan kalau Israel itu jadi i'rabnya apa? Israel. Israel i'rabnya berarti apa? Hidayat. Ayo berbunyi dong, jangan ngomong sampai batu nih.
Insya Allah kelas kalian nih. Ayo Ustaz. semangat dong. Bersyukur pada Allah kasihkan kehidupan. Ayo, apa i'rabnya? Wah, kita Ustaz, mulai dari Asra. istilah mubtada. Kalau tadi Bapak sampaikan mubtadaun sekarang. Coba di sini mubtada. Anda boleh jawab mubtada atau ismun. Ini yang supaya kalian tidak rancau atau tidak bingung nanti. Dua cara mengi'rabnya, al-mubtada marfu'un, marfu' enggak dia? Marfu' ya. Terus apa? Kalian udah pernah sih Ustaz ini sampaikan. Nah, pengulangan aja nih. Al-mubtada ismun apa marfu'un, terus lihat. Ismun marfu'un Marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamat raf'ihi ad-dhammatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhammatu ya ad-dhammatu zahiratun zahiratun akhirihi. zahiratun. Jadi artinya kalau yang di i'rab yang ini itu yang Bapak katakan dia seperti deduktif ya. Apa induktif sama ya, ini induktif itu. Dia apa namanya uraian dulu baru ada kesimpulan di sini bahwa mubtadaun. Ya. Ini kita akan jadikan apa namanya UTS seperti ini ya. Kemudian kalau di sini tadi dia terbalik al-mubtada dulu, baru uraiannya mubtadaun marfu'un atau mubtadaun al-mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzatun fi akhir. Sama juga semua ini Fauzan juga. Ini apa? Sofia. Fauzan sebagai apa? Tarik sebagai apa? Ayo. Asrail berbunyi. Bapak ngajak siapa ini ya? Sinyal atau gara-gara sinyal masih dimaafkan. Tapi kalau sama sekali benar nggak sinyal? Pesan kalian tidak berbunyi. Paham atau tidak Bapak? Nggak tahu nih. Ayo. Udah masuk UTS nih. Ntar lagi kalian udah bahasa Arab 3. Mudah-mudahan lulus. Harap cemas. Kalau tidak lulus bahasa Arab 2 berarti tidak bisa mengambil bahasa Arab 3. Ya. Ya, nanti Bapak akan informasikan ke Ustaz Andi. Berarti yang nggak lulus bahasa Arab 2 di back apa namanya itu? Makanya ya serius kalau mau lulus. Faiz berarti dia mubtada, Tariq mubtada. I'rabnya sama. Seperti ini. Jadi besok Anda i'rab ya. Misalkan Anda dengan malaikat yang akan melihat apakah Anda mencontek atau tidak, Bapak wallahu a'lam. Itu kan risikonya yang kalian harus lakukan. Besok kalian juga akan jadi guru, Anda punya keahlian, tapi kalau hanya nyontek berarti Anda membohongi diri sendiri. Bapak harapkan tidak demikian. Insya Allah. Dan kalian bisa memahaminya. Seorang guru pasti mendoakan muridnya atau mahasiswanya. Ya, berarti Faiz coba berbunyi. Siapa yang bisa berbunyi? Azra, Khalifah. Coba Ya, sebutkan uraikan nih. Ayo, Asrail itu apa? Faiz itu apa? Supaya Bapak yakin Anda paham. Kalau Ya, Pak. diam semua, bingung Bapak jadinya. Jadi, ya silakan. Pertanyaannya, Asrail adalah mubtada. Kemudian Asrail. Faiz mubtada. Ya Pak, mulai ya Pak. Asrail mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Faizun Faizun mubtadaun
marfu'un wa Nama orang alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Tariqun Tariq. al-mubtada'un Tariq al-mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Al-mubtada'u ya. Iya. Sedikit. Azra, hati-hati. Udah. Ada alif lam di Ya, sini. Pak. Kalau nggak pakai alif lam, mubtada'un. Kalau ada alif lam, Anda tulis alif lam berarti tidak bisa digabung tanwin dengan alif lam. Berarti di sini al-mubtada'u ya. Jadi masih kedengaran al-mubtada'un. Nanti Ustaz nggak ajarkan itu. Nanti diajarkan yang salah sampai hari kiamat. Murid salah. Makanya silakan di Ulang ya, Pak. Ya. Tinggal Tariq nih, Tariq. Tadi udah benar. Tariq al-mubtada'u marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih. Ya, mumtaz. Sekarang kita coba buat kalimat. Jadi apa? Oh enggak, kita uraikan dulu nih. Yang kedua, kalau tadi temannya ada mustahilun belum kita bahas nih, sebenarnya sama aja. Dia hanya diberi nama, ya logika kita kan, rasio kita kan Muhammad, kalau kalimatnya ada Muhammad. Terus ada kabarnya, dia seorang mustahid, berarti namanya kabar atau khabar dalam bahasa Arabnya. Maka tema kita hari ini tambahan dari jumlah ismiyah adalah ini yang emosional dari Bapak, takut rasa khawatir kalian tidak semua terinformasikan ilmu-ilmu kaidah sebanyak-banyaknya, kalian sudah S1. Nah, kalian bahasa Arabnya kesempatannya sangat sedikit. Bapak udah lewati soalnya. Makanya ini Bapak tambahkan, sama aja kajiannya ketika Anda diminta jumlah ismiyah sama al-mubtada wal khabar berarti terdiri dari pokok kalimat dan kabarnya. Jadi kalau sekarang nih kita uraikan Israel Tayyar. Ini kita tinggal dia juga marfu mengikuti mubtada untuk mufrad ya, untuk mengikuti ini ya, berarti yang khabarnya dari mufrad. Karena fa'ilnya juga mufrad kan. Nah, di situ. Jadi kalau Tayyar berarti dia sama dengan apa? Hanya istilahnya saja ada tambahan khabar. Besok kalian menjawab khabaru. Al-khabaru marfu'un wa alamatu raf'ihi, dia marfu' juga karena mengikuti kalimat yang di depan. Al-khabaru marfu'un sama ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih, sama. Ini istilah ini saja yang ingin Bapak sampaikan ya. Mas marfu'un wa alamatu raf'ihi sama. Jadi kalau sini juga ini saya lebih rinci itu Israel berarti di bawah sini. Tayyar sama dengan mubtada ya, al-khabar berita ya, kalau enggak insya dalam satu kalimat. Itu kan Bapak share ini bahan-bahan untuk UTS besok. Jadi ini ada hubungannya, ini contohnya. Sama juga di kalimat kedua ada faiz. Berarti faiz tadi sudah diuraikan sama tadi khalwa ya tadi. Ya, uraiannya sama dengan yang di sini mubtada. Ini yang diperbanyak ya, sama dengan tobah. Set di sini berarti dia juga sama mubtada. Apa khabar sama dengan uraian yang di sini al-khabar atau khabarun. Kalau nggak pakai alif lam berarti khabarun, tanwin, tidak bisa digabungkan. Ya sama dengan at-tariq juga seperti itu. Ini sudah selesai ya. Kita bagaimana kalau khabarnya itu, khabar itu bisa dari tadi apa? Dari ism
Seperti ini, kalau contohnya bisa dari kalian tidak tidak bingung. Berarti khobar itu juga bisa dari kata kerja. Kata kerja. Coba kemarin udah ada contohnya minggu yang lalu itu. Coba siapa yang bisa memberikan contoh yang khobarnya itu terbuat dari atau dibuat dari kata kerja. Siapa yang ingat? Ayo. Siapa yang memberikan contoh yang khobarnya terdiri dari dari kata kerja. Nggak ada yang ingat? Nggak ada yang tahu? Yazhabu, Pak. Iya, coba dalam kalimat. Khobarnya pergi. Muhammad pergi ke sekolah. Kalau khobarnya itu nanti kita uraikan. Yazhabu itu dia sebagai khobar Muhammad. Ya. Saya, Pak. Coba kita tambah lagi di sini 4. Itu kalau kita buat khobarnya, jadi Anda tidak bingung. Ini contoh kalimat-kalimat bahasa Arab. Kata kerja. Dia ismiyah juga secara lahiriah, tapi dia juga sebagai mubtada bercerita tentang mubtada sama khobar. Ya sebutkan. Nomor 4 apa? Bisa siapa? Ana apa gimana? Silakan. Bisa domir. Yang kata kerja, Pak. Iya. Khobarnya kata kerja, terbuat dari kata kerja. Saya, Pak. Iya. Muhammadun yazhabu ilal madrasati. Muhammadun ini siapa namanya? Supaya melekat dalam pikiran Bapak nih. Pada nilai-nilai tambahnya yang kreatif. Nama siapa? Rahma, Pak. Bapak nggak lihat, ya? Ismuki? Rahma Ega. Rahma? Iya. Iya. Ma Ismuki? Rahma, Pak. Rahma. Hah? Bapak tulisin nama-nama yang bersemangat, yang berupaya mengikuti. Ya Allah. Ya kayaknya lepas. Muhammadun Gila udah. yazhabu Ilal madrasati. Udah enak. yazhabu ilal madrasati. Madrasati. Ya. Terus yang lain siapa lagi yang bisa membuat seperti ini? Ini yang Saya, kita Pak. inginkan. Saya, Pak. Ya, sebutkan Ya, Pak. Ismuki. Iya. Dia, Pak. Dia. Ya, dia. Silakan. Salsabila takra'ul Qur'ana. Nomor 5. Salsabila. Ya, jadi kisi-kisinya itu ya jangan monoton Anda berpikirnya. Ya termasuk membuat kalimat-kalimat seperti ini juga nggak mungkin semua i'rab. Pasti ada 3 A, B, C, D gitu soal kan. Jadi kalian juga harus kreatif, inisiatif. Nanti nggak mungkin semua i'rab. Salsabila, salsabila. Salsabila. Ya. Salsabila. Apa tadi? Takra'ul Qur'an. Takra'u iya berarti takra'u al-Qur'ana. Ya, tuh satu lagi supaya clear. Herna, Ustaz. Man. Herna. Ya, sebutkan namanya. Maismuki. Herna, atau Ustaz. Torik atau Herna. Ya. Herna. Hernawati. Iya, Pak. Ya, Fadal. Hernawati. Fani tadrusu fil madrasati. Benar nggak, Ustaz? Apa Ani?
Fani. Fani, oh Fani. Fani tadrusu, Ya Ustaz. belajar di sekolah. Madrasati. Fil madrasati, tadrusu fil madrasati. Ya, fil madrasati. Berarti ini yang ada 3 macam nih kata kerja: tadrusu, taqra'u, tazhabu. Ya, sekarang kita akan i'rab. Ya, ini juga sudah kita dapatkan kemarin. Siapa yang bisa mengi'rab yazhabu? Ayo sebelum UTS nih. Yazhabu, taqra'u, tadrusu. Siapa yang mau mengi'rab? Saya Pak. Saya Ustaz. Pak. Nur Alfiani Dewi. Siapa namanya? Mas Muki? Nur Alfiani. Mahafi? Nur Alfiani. Nur Afiani. Ya, Nur Afiani, yazhabu adalah Fi'lun Nur mudhari'un. Afiani. Pakai yang fi'lun atau pakai yang ini Pak? Fi'lun. Fi'lun Fi'lun mudhari'un. mudhari'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Ad-dhammatu. Mudah-mudahan semua 100 nilainya. Kalau semuanya bisa jawab. Raf'ihi. Ya. Ad-dhammatu Dan dhahiratun. diamnya kalian paham. Raf'ihi Dhamma tadi ya? Ad-dhammatu dhahiratun. Dhammatu zahiratu. Akhirihi. Zahiratun. Akhirihi. Ini kesimpulannya apa ini? Fi akhirihi. Ini yang Bapak ingin kalian nalarnya itu nyambung, memang benar paham. Dia adalah fi akhirihi. Apa? Dia adalah Fahuwa khobar lil mubtada. Terus akhiri, itu fi akhiri. Fahuwa Khobar khobar. lil Sekarang ini mubtada. istilah ini yang nanti kalian nggak dapat lagi, tapi kalian harus terbiasa nanti keluar dari mulutnya Pak Andi. Ini khobar, ini mubtada. Anda sudah ada background ilmunya, belajar dari Bapak. Nah, istilah ini yang penting. Jadi nanti Ustaz Andi atau Pak Andi akan menyampaikan ada istilah mubtada. Ini mubtada. Kalau kalimat ini khobar, itu yang Bapak khawatirkan. Karena kondisi minim sekali ya. Jadi di luar dari tambahan-tambahan dari silabus kita yang kita pelajari. Bahwa khobar. Khobar untuk siapa? Untuk mubtada. Mubtada. Khabarul wa khabarul atau wal khabar untuk mubtada. Ini hafalkan khabaru al-mubtada. Jadi supaya cepat nulisnya, cepat latih untuk UTS besok, buktikan. Soalnya ya paling kontrolnya itu dari Bapak ya Bapak batasin waktu. Selain dari itu berarti kalau telat mengumpulkan waktu karena kalian kan tidak dijaga, nggak dilihat. Jadi batas waktulah yang akan kelancaran Anda menulis itu resiko untuk bisa mengumpulkan tepat. Berarti kalau tidak mengumpulkan tepat berarti Anda sudah terdata atau termasuk yang kalah dalam UTS itu gitu ya. Makanya berlatihlah. Jadi tidak ada kalau di kelas mungkin kita Bapak jaga gitu kan, waktunya selesai. Kumpulkan. Ini besok sama juga. Nanti kita batasi waktunya, nanti dikirim ke tugas melalui lewat Google
Google Classroom, telat dari waktu 1 jam, berarti Anda dianggap tidak bisa menjawab. Jadi ini berarti khobarul ya, ini istilahnya di sini yang ingin kalian tambahkan di sini nih. Jadi jangan ngasal-ngasal besok. Atau apalagi ditulis dengan bahasa Latin. Oh, itu sudah pasti dinyatakan tidak bisa menjawab. Makanya serius berlatih, karena ini adalah buat Anda juga kecerdasan buat Anda besok mengajak mempunyai kecerdasan atau soft skill, punya kemampuan mengajar bahasa Arab di manakah di lingkungan tentara. Kalau Anda di tentara, di lingkungan polisi, Anda bisa menawarkan siapa yang mau belajar bahasa Arab, gitu kan? Bisa, itu masa depan kalian ciptakan lapangan kerja dengan teman-teman kalian. Itu yang Bapak rasakan seperti itu, yang Bapak temukan sekarang dalam kehidupan Bapak seperti itu. Punya soft skill bahasa Arab itu sudah dibutuhkan orang. Sepanjang kita itu kita kuasai. Ya. Ini kemudian siapa lagi yang Afwan Pak, saya mau bertanya yang fi akhirihi walam yatasil. Ya, itu kurang nggak nih, berarti. Ada dong. Iya. Kenapa dia marfu? Iya betul, diingatkan itu. Karena dia marfu karena belum ada. Kalau kan dia kan resikonya ada harfun nasab, yang yazhaba berubah, atau yazhabani kalau ada masuk lam sama nun untuk 2 orang, kan dia akan berubah. Jadi di sini apa? Zahiratun fi akhirih walam yattasil. Dia tambahkan walam yattasil bihi bi akhirihi syai'un. walam yattasil bihi syai'un walam yattasil bihi syai'un walam yattasil bihi syai'un fahuwa khabar untuk mubtada yazhabu. Ya ila ini nanti mungkin harus UTS. Kemarin kan kita belum masuk jar sama zazam, 2 lagi. Kalau jelas sekalian 2 tanda dalam bahasa Arab itu sudah selesai. Rafa sama nasbin. Ya, ini yang lain coba tes lagi. Yang seperti si Nur Afiani. Kalau salsabila, ini nama ya alam ya. Siapa yang mau Fani juga nama alam ini. Marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ini kebetulan nama mereka ini tertutup nih. Namanya nama mamnu minas sorfi, tidak bisa dirubah-rubah. Salsabila, Fani. Ya, tapi nggak apa-apa. Silakan yang mau mencoba lagi, yang sudah hafal. Saya Pak. Nama dong. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayubi. Ayo, Salahuddin. Itu Pak. Ya, Rob dari hafalan aja. Bukannya itu takra'u ya? Sekarang salsabila. Ya, takra'u. Bukannya takra'u. Salsabila perempuan. Iya, perempuan sama dengan dia. Dia itu tulisannya A ya. Di situ. Takra'u. Iya, coba uraikan salsabila, takra'u, sampai sama Al-Qur'an kemarin sudah ada nih. Ini 3 kata ini sudah bisa di-i'rab nih. Silakan. Salsabila apa? Ayo, Salahuddin, masih kedengaran? Salsabila ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratun fi akhirih. Zahir dia. Muqaddar aja. Salsabila ini di luar nanti. Ini kan namanya bukan salsabilun. Kalau dia zahir kan berarti salsabilatun. Ini salsabila, lanya
Sebenarnya lun gitu ya. Nanti istilahnya itu apa? Muqaddar, muqaddarun, bisdomah gitu ya. Nggak apa-apa, itu aja dulu. Nanti Bapak akan kasih contohin. Nanti kalian belum terbiasa. Kita apa nih? Salsabilatun aja ya. Sementara. Soalnya kalian belum masuk kepada istilah muqaddar. Apa tertutup gitu. Dibatasi karena huruf illat tadi itu. Ya salsabila. Kemudian di sini faniyatun. Fani berarti dunia ya. Hancur bahkan akan tidak abadi seperti fani. Faniyatun. Ya, faniyah sama itu dunia, faniyah. Fana. Tidak ada keabadian. Faniyatun. Coba teruskan. Salahuddin. Faniyatu. Faniyatu. Kalau Al-sabilatu. Faniyatun berarti zohir ya Pak? Ya. Berarti zohir. Ya zohir. Sampai zohir dulu istilahnya. Mungkin Bapak ingin kalian benar-benar menguasai tema ini. Nasab sama rafa. Untuk yang kita akan UTS-kan besok. Yuk, uraikan. Sama ini kemarin sudah Al-Qur'ana. Ismu mansubun. Bahwa maf'ulun bih. Udah ada 3 ya? 3 yang kita dapatkan kemarin. Kemudian ada asmaul khamsah, af'al khamsah. Itu materi-materi yang sudah kita pelajari. Ada af'al, ada asma. Silakan lanjut. Ini kita akan ke sana ini. Masih ada waktu Dari sampai kepada salsa bila ya Pak? Kita mereview aja nih, mereview kisi-kisi. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih wa huwa mubtada. Terus taqra'u. Pak itu harokatnya u ya Pak, mestinya Pak. Yang ngasih. Yang mana? Yang taqra'u. Taqra'u. Iyalah. Itu tulisannya kasih dihisaibun. Itu tulisannya A. Ini enggak kelihatan, dibesarin dulu. Kalau dibesarin dulu. Taqra'u. Ini taqra'u. Ini udah tulis taqra'u di situ. Tulisannya itu jelas kami dah di laptopnya. Ini besarin lagi nih. Ya udah kelihatan taqra'u. Ini taqra'u. Barisnya nggak kelihatan. Dengan format yang ada di komputer. Barisnya malah di sini kelihatan coba. Ulang lagi. Ada bagusnya. Cuma kelihatan. Kalau di print pasti kelihatan. Enggak mulai 2 kali. Ya baca. Taqra'u. Kemudian Al-Qur'an. Lanjut Salahuddin. Taqra'u fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'. Yang benar bacanya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratun fi akhirih wa lam yattasil fi akhirih syai'un fahuwa khabarun lil mubtada. Ya, sekarang Al-Qur'ana. Apa? Al-Qur'an. Mansub di Al-Qur'ana, bukan Al-Qur'anu. Ayo, Al-Qur'ana. Saya Ustadz. Ismun atau maf'ulun bih. Ya siapa? Saya. Egis. Ismuka. La Egis, la anzuruka. Itu ya, Qur'ana ya Ustadz. Iya. Kan kemarin udah masuk tuh maf'ulun bih. Objek. Ismun
Di fathah kemarin kita. Al-Qur'ana ismun mangsubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratun fi akhirih fa huwa maf'ulun bih. Objek. Ya, bagus. Ya, ini sudah kita mereview ya untuk tes minggu depan. Berarti tadi ini ismun mansubun yang berbunyi harapan Bapak bisa mengikuti ya. Tidak berbunyi berarti bukan tidak paham gitu. Kalau nggak paham harus cekatan inisiatif menanyakan. Alamatu nasbihi apa? Alamatu nasbihi apa tadi? Alamatu nasbihi al-fathatu. Fathah. Al-fathah itu zahiratun. Zahiratun. Bahwa apa tadi? Bahwa apa Tengku? Maf'ulun bih. Bahwa. Maf'ulun bih. Ya. Yang lain ya boleh juga nyambung, jangan X aja. Yang kalau sinyalnya benar silakan berbunyi bahwa maf'ulun bih. Ya, jadi besok kalau tes itu nggak ada penambahan waktu ya. Kemarin kalau ada istilah penambahan waktu, kalau di bahasa Arab kan tidak ada. Namanya juga ilmu, ya semacam ilmu pasti kan, harus pasti U atau A. Sekarang sudah dicari untuk percakapan sih boleh. Maf'ul bih gitu kan. Egis bukan perlu. Egis takra Al-Quran untuk percakapan cukup. Tidak sekertas harus namanya mengajarkan ilmu, harus tahu kenapa Al-Quran. Ya, sementara itu yang Bapak tambahkan istilah mubtada wal khobar. Ya, kemudian ya masih ada waktu. Sekarang jam berapa? Jam 4.42. Jadi masih ada 16 menit lagi ya. Yang 5 kita stop untuk prioritas puasa, buka puasa, kemudian kalian yang kerjakan di rumah tugasnya gitu ya. Ramadan ini berikan tugas 50 menit lagi. Ya, sekarang kita coba review ini apa? Kalau mubtadanya itu dari Asmaul Khamsah. Siapa yang ingat Asmaul Khamsah? Ayo sebutkan. Asmaul Khamsah. Ya, coba buat dalam kalimat. Cepat. Khamsah. Ada abun, ada akhun. Ya, siapa tadi yang mau membuat contoh? Silakan. Akhun, ada hamun. Siapa? Sebutkan aja nanti langsung ini. Koreksi. Ya, Nur Faizin. Tertulis. Ya, Nur Faizin. Faizin. Yashrabu bil ubun. Apa? Abun. Apa tadi? Abun yashrabu bil ubun.
Supaya keluar itunya tanda rofaknya itu pakai apa? Bunyinya itu abun atau abuka? Abu Muhammad. Abu harus ada wawunya. Bunyinya itu abun. Abun. Buka Ustaz. Buka. Abuka. Iya baru keluar tuh wawunya. Ya. Jadi contohnya abuka ya. Abuka. Nanti kita abuka. Abuka. Banyak pelajarannya kalian ini sebenarnya. Ini dari abuka aja kita belum membahas. Ya, abuka apa? Ini berarti dia mubtada. Dia pokok kalimat nih. Ayah kamu. Berarti kamu mau bicara sama seseorang ya. Ayah kamu apa? Apa kabarnya? Anda memberikan kabar apa? Abuka. Masuk Ustaz. Abuka mudarrisun. Abuka mudarrisun Ustaz. Abuka yang lain. Tobibun. Tobibun. Dokter. Abuka tobibun. Kamu bicara sama teman kamu, Anda bilang abuka tobibun. Terus yang lain. Nanti baru kita i'rab. Ini contoh-contoh kisi-kisinya besok. Tinggal kalian belajarnya dan kecekatan menuliskannya. Jangan sampai telat. Kalau telat berarti Anda diskualifikasi tesnya, ya. Pokoknya serius belajarnya. Ayo apa lagi? Saya Ustaz. Ayo selain Saya Ustaz. apa namanya? Rahma. Tadi Rahma tadi pertama udah ya? Udah. Sekarang yang siapa tadi? Yang ganti dulu satu lagi. Salsa. Rahma sudah. Salsabila. Salsa apa? Ada salsabina atau salsabila? Salsabila, Ustaz. Salsabina yang anak A. Salsabila. Iya, salsabila. Ayo salsabila. Akhuka mudarrisun fil madrasati. Nah, aku keluar dari wawunya itu. Kita nanti bahasnya kita uraikan. Akhuka. Akhuka. Akhuka apa? Mudarrisun fil Mudarris. madrasati. Mudarrisun. Fil madrasati. Ya. Ya, satu lagi. Yuk. Siapa lagi yang belum? Siapa yang lagi mau? Saya Ustaz. Yang cowok tadi, yang mahasiswa siapa? Tarik bukan? Saya Siapa? Ustaz. Yang iya siapa? Ihsan Pak. Uskur Ismat. Ihsan Apa? Pak. Ihsan Pak. Ya Ihsan. Kita nggak lihat di sini karena nggak semuanya ditunjukkan kan. Ayo Ihsan apa? Anal misal umuka mumarridotun fil mustasfa. Umuka. Mumarridotun Ada nggak di fil sini? mustasfa. Ada nggak di sini asmaul khamsah? Umun. Ada nggak? Ahun aja deh Pak, ahun. Ini yang Ustaz. Ahuka Ya, mumarridun fil mustasfa. Ahuka mumaridun. Ahuki. Oleh ahuki nanti. Ahuki mumaridun. Saudaramu perempuan mumaridun fil mustasfa. Mumaridotun Pak, kan perempuan. Mana? Kan Ahuki ada. mumaridotun. Kan perempuan Pak. Kenapa mumaridun? Coba jawab terus. Apa alasannya perempuan? Karena ahuki Pak.
bukan ahuka. Kenapa? Salah. Terus pahami lagi. Yang menjadi ini saudari atau saudara? Kan ini yang ada di sini akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Ki itu kan hanya beritanya kan. Ki ini kan nggak ngaruh. Dia pemilik doang. Paham nggak, Ihsan? Ya, Kenapa Pak. Anda ganti si Marido? Kan akhun, laki-laki. Saudara kamu ya inti. Ya Fatimah gitu kan. Kenapa Anda ragu-ragu? Bisa nggak dipahami? Yang menjelaskan khobarnya siapa ini? Yang Marido ini siapa yang pelakunya? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Pak. Ahun. Nah, ya, udah ngerti belum? Udah, Pak. Kabar Mumarid itu untuk siapa? Untuk saudaranya si Fatimah gitu kan yang kamu ajak bicara, atau si Salsabila. Dianya sebagai bukan Salsabilanya yang jadi atau perawat, tapi yang perawat itu saudaranya, berarti kan saudaranya laki-laki. Ini yang harus dipikirkan, memahami kalimatnya. Jadi luar, walaupun tadi Bapak ganti ahuka, ahuki, gitu kan, atau ahukuma, ya gitu kan sama aja, dia yang dibicarakan adalah sifat saudaranya ini, cerita saudaranya ini. Fil mustasfar. Bisa Ihsan ya? Yang ragu-ragu lagi. Iya, Pak. Mushkil mustashfa. Ya, coba sekarang kita iqra nih. Besok ada soal seperti ini, gimana kalian mengiqrabnya? Ayo, cepat mungkin. Mana Ustaz? Siapa yang mau iqrab? Asra Muhammad Ustaz. Ayo fadhal, Asra. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, Abuka 4, 5, 6, 7, 8. ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wa'u li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, bagus. Nanti ismun marfu'un wa alamatu nasbihi al-waw, karena dia dari, yaitu besok semua materi kita itu semuanya dipastikan ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi gitu ya. Terus ada lagi keterangannya enggak? Ada ingin tambahkan lagi? Ya, berarti bukan dhamma tapi di sini al-waw. Ya, ingat besok ini al-wawu. Zahirutun. Enggak ada zahira ya. Ismun marfu'un wa alamatu raf'i al-waw. Li'annahu apa tadi? Asma'il khamsah. Li'annahu min asma'il khamsah. Posisinya dia sebagai apa di situ? Apa? Asra. Ismail khamsah. Sebagai mubtada atau khabar? Aku. Dia khabar atau mubtada? Bahwa Abu saja itu ya. Nanti mubtada, bahwa mubtadaun. Ini barisnya udah kelihatan. Misalnya mubtadaun. Mubtadaan barisnya kelihatan. Mubtada. Terus kalau sedikit nih, kalian perhatikan. Kalian sudah hafal, makanya mudah sangat nyambung gitu. Ketika ada istilah ka, kemarin kita kan kita buka, kita buki, kita bukuma, kita bukum, kita bukunna, kita buha, kita buha, kita buhu, kita bu,
kitabuhum, kitabuhunna. Itu kan ada dua macam yang kalian sudah pernah dapatkan. Yang 14 itu umpamanya dari anak, dari apa? Dari hiya. Hiya sampai 14 itu ya 14 ya, dan seterusnya itu 14 kalian sudah dapat ya 14 ya. Ini kita katakan ini namanya supaya menambah ilmunya nih. Ya nanti Ustaz belum ujikan ya, tapi ini harus kalian terbiasa. Karena di sini ada nempel K. Berarti kalau yang 14 pertama itu istilahnya itu apa? Siapa yang tahu? Domir apa? Ada dua macam domir istilahnya. Domir apa? Ada yang tahu enggak? Munfasil. Munfasil. Satu munfasil dari pasola. Pasal-pasal. Jadi bahasa Indonesia itu pasal-pasal, terbagi-bagi, terpisah. Munfasil, short. Munfasilun. Ini ya sementara ini enggak, tapi ini informasi atau ilmu kalian harus mulai terbiasa walaupun nanti di UTS belum keluar ini. Ini yang 14 pertama yang kalian hafal, huya huma hum, hiya huma hunna, atau dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, itu berarti domir yang 14 itu kita katakan apa? Domir muttasil. Munfasilin satu. Jadi kata ganti orang itu dalam bahasa Arab dua macam istilahnya. Munfasil sama itu lagi apa? Bersambung. Munfasil. Munfasil terpisah sama Mutasil. mutasil istilahnya. Ya, ini harus diserap ini. Mau cari guru bahasa Arab. Ya, banyak-banyaknya dikejar ya. Ini rasa prihatin. Kemudian kalau ada mulai dari kaki atau H kecil, kemudian ada H besar, kitabuha, kitabuhuma, ini masih resiko ya, dia cuma itu doang yang kedua ini. Kitabuhuma, kitabukuma, ya, kuma, apa lagi? Kaki. Ya, kaki, ya, balik-balik ya. Jadi kalau di sini satu dulu, anta dulu sama anti. Kaki, terus kuma, terus apa lagi? Kum ya. Kum di depan tadi nih. Huwa, iya, kuma, kaki dua laki-laki perempuan. Misalnya seperti itu. Terus baru kuntum. Apa? Kalau antum, antunna, kunna. Ini sama juga. Kunna. Ini namanya kita bukunna. Artinya itu apa? Kita bukunna. Buku-buku kalian perempuan yang orang kedua ya. Ini namanya khobar apa namanya ini apa? Domir muttasil atau domair ya, maknya domir atau domair ya. Domirun muttasilun dari kata wasola muttasil. Muttasilun. Ini mungkin kita akan masuk. Nanti ini istilahnya harus sampai nanti setelah UAS nanti kita biasakan, baru diujikan. Jadi kalau di sini perlu tadi Bapak ingin sampaikan ini abuka. Sekarang kita bisa uraikan kaki atau ku itu nggak bisa berubah-ubah. Barisnya ki terus kakak kuma ha gitu kan, atau hu. Berarti kalau di sini ki ada, sekarang Anda harus menguraikannya.
Ki berarti apa? Ini ahuki tadi ya. Ahuki, barisnya ki. Ahuki. Ki itu berarti domir apa? Ayo ikutin. Mutasil. Ikutin. Yang lain pada nongkrong atau gimana, pada tidur. Maksudnya dari TK udah biasa puasa sih. Mungkin sampai kelemar. Ya. Domir mutasil mabni, istilahnya itu mabni. Apa mabniun? Tetap. Selama-lamanya seperti itu. Ini tetap. Ini mabniun. Mabniun. Ya, domirun mutasilun mabniun. Mau tambah bil kasroh. Kasroh kan belum dipelajari ya. Sementara ini dulu. Ini singkat. Domir Anda kenal, dia perlu Anda kenal gitu aja. Bahwa itu adalah kata ganti orang untuk antiki. Namanya apa? Domir muttasil. Dia tersambung. Tersambung dengan bendanya. Kita buka, kita buki, kita buka gitu. Tapi kalau yang mempasilkan ana, nahnu itu terpisah. Enggak ada nahnu kitabun. Kitabun nahnu. Enggak. Ini namanya terpisah. Mana tadi? Ini yang perlu tetap harus diuraikan. Mungkin nanti Ustadz nggak UTS-kan. Ini yang bisa diikutin ya. Berarti ki di sini sudah Anda bisa jawab. Ki abunya saja dia adalah abu aja di situ berarti dia tadi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ini abu aja di sini ya, abu. Alamatu raf'ihi al-waw. Tandanya al-waw. Abu karena dia dari asmaul khamsah. Ya. Dia dari asmaul khamsah. Itu. Kemudian ini ada domir, ada dua macam, domir munfasil sama muttasil. Istilahnya ini, ayo tulis. Anda kreatif, inisiatif, tulis di buku tulisnya. Besok sudah bisa menjawabnya di semester setelah UAS. Setelah UAS kita akan biasakan menyebutkan itu. Belum lagi nanti di sini kalau lanjutannya ini kan dia keterangan gitu kan. Abu itu ismun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li anna min asmaul khamsah fa huwa mubtada. Ada lagi kalau kita mau tambah keterangannya itu dia mudhofun. Di sini ya. Kalau istilah ini belum, nanti kita akan pelajari ya. Ada sih itu mudhof. Mudhofun wa mudhofun ilaih. Yang pernah dengar itu mungkin sudah nyambung. Sementara ini dulu. Jadi asmaul khamsah tema kita besok ada. Kemudian satu lagi tuh af'alul khamsah. Jadi kisi-kisinya ya. Sekarang kita coba. Waktu udah habis ya. Ya. Jadi satu lagi Bapak pesan kalian perkuat juga di af'alul khamsah. Kemarin udah ada contohnya. Berarti ini kisi-kisinya. Kita belajar af'alul khamsah. Kemarin tuh apa? Siapa yang tahu af'alul khamsah yang udah hafal? Lo nggak tahu, semua udah tahu. Ayo sebutkan af'alul khamsah. Ayo. Yang kata kerja untuk antuma apa lanjutkan? Apalagi? Antum. Ya, antuma terus yang kata kerja yang buat antuma, kemudian antum betul. Ayo pastikan. Anti. Ayo sebelum anti terakhir supaya dia lagi asing gitu kan. Apalagi? Huma laki-laki perempuan sama. Kemudian hum. Baru anti ada 5. Nah, ini nanti kata apa namanya alamatnya tandanya apa? Siapa yang tahu? Nanti alamatnya apa? Alamat i'rabnya apa?
Al-waw atau hasbun nun? Hasbun nun. Hasbun nun. Nah, mantapkan hafalannya. Besok apalagi cepat waktunya. Jadi ini domirnya, kata ganti orangnya yang ini. Kemudian Anda jadikan kata kerjanya seperti apa? Tazhabani. Tazhabani. Ini yang ulang ya. Sudah ada seminggu yang lalu, sudah ada. Tazhabani. Apalagi? Yazhabani. Yazhabani. Ini mengulang, memastikan. Apalagi? 3. Tazhabuna. 3 apa? Tazhabuna. Antum. Tazhabuna. Ya, nanti dia akan hilang nunnya. Hati-hati tulisannya, pastikan tulisannya ketika hilang tulisannya seperti apa. Kemudian apa tuh lagi? Hum. 4. Yazhabuna dulu. Nomor 5. Af'al khamsahnya, kata kerja 5-nya sama dengan anti tazhabina, sama dengan tazhabina. Ya. Ini kalau berubah, kalau dia didahului oleh harfun nasab, dia menjadi taz apa? Didahului harfun an, harfun nasab ada berapa kemarin? Ada 10. Ada 10. Berarti, ya, kalau dahului ini berarti dia menjadi apa? Tazhaba. Menjadi tazhaba. Kalau ini yang kedua menjadi yazhaba. An yazhaba. Ya. Jadi ya, an yazhaba. Ya. An yazhaba. An yazhaba. Terus an yazhaba. Kalau ini menjadi an tazhabu. Dari nasbinya. Hazbun juga. Tulisannya tazhabu jangan salah-salah, kurang alif berarti salah. Ya, hati-hati. Bapak akan salahkan. Kalau Anda tidak menambahkan alif, disalahkan. Tulisan tazhabu seperti apa? Itu Anda sudah lihat di Quran. Tazhabu. Tanda matinya itu sebenarnya tazhabu. Ya. 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 Tazhabu. Ini alifnya harus ada ya. Antazhabu, terus di sini an likai yata'allamu. Ini kan contohnya aja ya. Ta'allam bisa yadrus, yanamu, yashrabun, ayyazhab. Ini berarti ya. Yazhabu. Ya, terus di sini berarti kalau anti gimana? Masih ada nggak kalian kelas? Cuma 2 orang mahasiswa Bapak ini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Mana yang lain foto? Yang lain foto aja. Bertanya, Pak. Sambil nge-chess. Antazha apa? Kalau anti tazhabi. Anti turidi naan tazhabi. Kamu mau
Tazhabi, tazhabi. Hasbun nun, berarti kan dia ada ya di sini. Turidina antazhabina. Kemudian tazhabina menjadi antazhabi. Ya. Jadi ada bunyi panjang di sini. Tazhabi. Misalnya seperti itu besok. Ya, ini materinya itu udah diantaranya sebanyak yang kita kesimpulannya atau ringkasannya ini ya. Izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Kan hasbun nun ya Ustaz, membuang nun. Nah yang dari tazhabani itu berarti kan antazhaba, nunnya dihapus. Nah kemudian pada saat tazhabuna itu boleh antazhabu nggak pakai alif atau harus pakai alif Ustaz? Ya ini pakainya harus seperti ini. Tadi sudah sampaikan. Kurang alif berarti salah. Ini tulisannya salah, harus ada alif. Berarti ada kaidah penambahan alif ya Ustaz? Tidak ada. Tulisannya seperti itu. Tidak ada penjelasan alif. Alif itu tidak ada maknanya. Tapi sudah terbentuk seperti itu dari sananya gitu. Dari Al-Qur'annya seperti itu juga. Fungsi alif ini tidak ada fungsi, ini hanya menunjukkan dia sebagai jamak di situ kan. Di Madin kan juga sama, zahabu. Tulisannya seperti apa? Zahabu. Zahabu ini tulisannya benar nggak? Salah. Harus Anda tambah alif di situ. Zahabu, mati dua-duanya di sini, tanda mati. Alif itu tidak ada fungsinya. Dia tidak alif yang tidak ada fungsi, tapi dia harus ditulis bersyarat di situ. Nanti ada risikonya kalau ya nanti kamu kalau ada ini tidak pakai alif itu ada itu nanti kajiannya apa? Egis, tapi dia bukan kata kerja. Dia sebagai umpamanya jamak apa? Mereka yang pergi gitu ya, jamak jahibuna, egis, kemudian didit, terus apa lagi rahmat, berarti zahibun, awalnya apa? Zahibuna, kan gitu ya. Ini kan ini bukan kata kerja, mereka ini kata benda. Nah, ketika dia dihilangkan nun, nanti itu dia ada nanti kajiannya mudhof ilaih, zahibu apa ini kata kan ini zahibun tidak cocok ini ya posisinya pokoknya saikul umpamanya para supir apa, supir angkot umpamanya gitu kan. Ini kan kalau zahib itu kan dia ada ilah sambungannya, makanya kita coba kata yang lain yang tadi itu dia seperti saikun ya, saikun. Para supir ini kan kalau jamak kan saikuna, saikuna, benar nggak guys? Nah, saikuna itu kan masih umum. Saikuna, berarti mubtada, saikuna khobarnya. Mereka itu para supir. Tapi supir apa? Nanti ada penambahan lagi. Ini non hilang, ditambah saikul apa namanya jamiah. Mereka itu supir universitas, kampus. Tulisannya tidak pakai alif, beda dengan tadi kata kerja. Tapi keterangannya nanti dia mengkaji istilah informasi awal. Ya ini keterangan menerangkan, kalau di bahasa Indonesia itu pernah kalian belajar hukum DM dan diterangkan bahwa ada supir, gitu kan? Ada yang menerangkan. Ada diterangkan oleh seorang bahwa ada supir. Supir apa? Jadi istilahnya itu di dalam bahasa Arab supir kampus gitu. Jadi saiknya di sini dia sebagai istilahnya nanti besok itu adalah kalian pelajari mudhof. Dia
dia yang akan dikasih keterangan. Jadi supir apa? Ini namanya tuh mudhofun. Nanti jamiahnya ini baru dia namanya istilahnya itu apa? Mudhofun ilaih, dan dia wajib berbaris kasroh. Ya, ini namanya mudhofun. Ada pelajarannya, kita mudah-mudahan di UTS ya. Mudhofun ilaih. Dia disandarkan ke seterusnya, sebelumnya dia gitu kan maksudnya. Ilaihi. Ini ya guys, tulisannya beda. Dia kata benda di sini saiku al-jami'ati. Tulisannya nggak pakai alif, tapi dia bentuk jamak muzakkar salim. Lihat nggak, guys? Nah, Ustaz. Masih ada. Jadi tulisannya saikuna, nunnya hilang. Saikuna, dia nunnya hilang karena akan dia berubah menjadi mudhaf yang disandarkan, yang diterangkan. Kemudian nanti datang keterangannya, namanya itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini wajib berbaris kasroh selama-lamanya. Mengikuti kata yang kedua, pokoknya babul fasli. Artinya pintu kelas, pintu. Nanti ada pelajaran itu ya. Pintu. Pokoknya pintu apa? Baru ada kelas namanya gitu ya. Baru ada namanya pintu apa itu? Pintu apa? Ada pintu kata teman Anda. Pintu apa? Muncul lagi nanti dia jadi bukan babun fasli, tapi dia babu faslin. Babunya itu dia berbaris satu, bukan bun. Sama tadi kalian baca tadi Bapak katakan di atas itu wa alamatu apa raf'ihi, bukan alamatun. Ya, ini pertanyaannya, ini informasi awal ya. Babu apa? Al-fasli atau Anda pakai alif lam berarti al-fasli. Al-fasli. Ini wajib ya, bab pintu kelas, bahasa Arabnya babul fasl. Babul fasli. Ini terdiri dari dua kata. Namanya mudhaf, mudhaf ilaih. Yang kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Ini tambahan ya, masih informasi awal, nanti semuanya. Jadi menerangkan, diterangkan. Hukum kalau masih zaman Bapak saya ada bahasa Indonesia ya, menerangkan bahwa ada pintu. Itu tulisannya seperti itu. Jadi kalau ini jangan kira ini kata kerja. Ini jamak apa? Jamak muzakkar salim aslinya. Saikuna. Berarti muzakkar salim, bukan Abu Muhammadin. Apa? Iya. Sama iya, itu kalau mufrad kan Kitabu Muhammadin. Kitabun nanti mudhafun, Muhammadin keterangan buat si kitab. Sama tadi kan babun merubah menjadi babul fasli. Itu nanti ada temanya, kita tambahkan juga di luar samping. Tapi itu perlu kalian akan kejar. Makanya sebenarnya inisiatif kreativitas kalian itu sudah terbuka ilmunya di Google. Saya ingatkan lagi, jangan malas. Di Google sudah ada nih kajian mudhaf ilaih. Atau coba bacalah runtutan dari tata bahasa Arab tata bahasa Arab, tanya di Google, pasti muncul. Jangan menunggu dari Bapak di kelas. Tunggu sini cuma kalau bisa konfirmasi doang di sini. Menyesuaikan, benar enggak yang Pak Hairil, yang apa saya pahami dari Google, itu namanya kreatif. Itu harapan Bapak itu bagus banget, itu cerdas banget kalian kalau sudah baca duluan. Sudah ada ilmu sebelumnya, pasti nyambung. Gitu kan? Sama kalau kita bicara, kalau nggak ada ilmu kita di otak kita ngomong apa? Makanya iqra. Baca dulu banyak. Yang banyak baca pasti banyak yang mau disampaikan. Coba anak olahraga yang di lapangan terus fisiknya aja mantap, makin tetap bagus. Tapi kalau bicara tentang agama, coba ketika pelajaran PAI tidur semua, ngantuk, nggak tahu. Itu Bapak pernah lakukan itu kan ketika UAS, dulu masih sama-sama tuh UAS.
bareng dari MKU. Mengumpulkan semua olahraga, ayo jawab soalnya. Nggak ada bengong kayak apa gitu. Nggak ada idenya. Ayo boleh musyawarah bersama. Itu diantara fakta. Membaca itu akan mencerdaskan. Otak itu butuh baca. Gimana mau nulis apa-apa nggak ada informasi dalam otak mereka? Nggak bisa. Makanya itu hukum alam, hukum Allah. Harus baca. Makanya kalian ini sudah ada terbuka sekarang jendela, cuma ada di sini gitu, telapak tangan kalian. Besok-besok kan teknologinya sudah ada di badan kalian, kayak India kan. Mereka sudah canggih, bukan lagi di 4.0. Mereka udah 5.0, udah handphonenya sudah di tubuh mereka, Masya Allah. Ya, gelap kita. India sudah mendahului kecerdasan yang Allah buka, tabir ilmu Allah itu. Mereka udah 5.0. Mereka handphonenya itu tidak di tangan lagi, sudah ada di tubuh ya, di tubuh mereka. Tuh, Allah izinkan seperti itu ilmu. Ya, membaca itu menguasai bahasa asing, bahasa Inggris itu kan itu kunci ilmu untuk teknologi ya. Ya pastikan Anda rajin bahasa Inggrisnya. Ya, kalian milenial lah itu apa mungkin nggak sudah pasti kalian paham. Kalian kan di posisi sekarang milenial persaingannya berat. Ya itu sampai di situ Egis sudah bisa dipahami ya. Itu informasi awal saja. Jangan bingung. Akan kita tambahkan nanti setelah UAS. Sangat minim sekali waktu kita belajarnya. Masih banyak yang saya harus tambahkan. Tadi Bapak tambahkan istilah mubtada. Bapak khawatir besok dilewatkan, tidak ada silabus, tapi ada nanti istilah kalian dengar dari Pak Andi, kalian nggak nyambung. Sudah, penting ini yang sore ini Bapak harapkan itu sudah sampai informasi sama kalian dan kalian punya kreatif yang tidak masuk kelas supaya Anda beramal, jadikan amal buat diri Anda, sampaikan ke teman Anda. Siapa Anda ingin tahu nih, teman Anda 35 orang, berarti yang nggak ikut kelas berarti saya akan tolong dia. Saya akan selamatkan dia. Jadi amal saya. Jadi kamu jadi guru dia. Sama dengan Imam Bukhari sama Syafi'i, sama Imam Muslim. Padahal mereka bersamaan. Tapi Imam Bukhari punya hadis yang Imam Muslim tidak pernah dengar, makanya berguru kepada Bukhari, meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Maka dia sebutkan Imam Muslim, coba nanti kalau lihat di situ guru-guru nama Imam Muslim siapa? Ada nama Imam Bukhari. Sama dengan kalian satu zaman. Siapa gurunya umpamanya yang nggak hadir di sini? Umpamanya siapa ya? Rahmat. Ada nggak Rahmat? Ada ya. Umpamanya yang nggak hadir dari 35 berarti kan masih ada 10 orang itu Anda jadikan muridnya, murid Anda. Jadi amal jariah Anda. Dia nggak bisa masuk karena mereka nggak bisa masuk faktor sinyal kah atau faktor yang lain, wallahu a'lam. Ini risiko kita tidak perlu serius mengejar kondisi saudara kita, tapi mestinya Anda kreatif, jadikan itu amal ya. Kejar teman Anda yang Anda tahu siapa yang nggak masuk hari ini dari PJ, datanya 10 orang atau 9 orang, coba ajari, sampaikan dia. Supaya dijadikan dia murid Anda. Pak, saya saja kalau nggak ada pertanyaan. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ini Pak, berarti kan tadi yang dari itu buat UTS ya Pak? Iya, kisi-kisinya itu. Tapi itu sebagian. Mubtada khobar yang profesi, terus mubtada khobar yang pekerjaan, asmaul homsah, faulul homsah. Itu kan Pak kisi-kisinya. Iya, itu diantaranya. Kita nggak irobin ya Pak? Iya, irob kan udah dari awal udah Bapak sampaikan. Temanya mengirob, menguraikan. Nanti ada 5 kalimat, ada 5 soal. Di tiap soal itu ada kalimat yang Bapak garis bawahi gitu kan. Semuanya ada 3 kosakata atau 4, ada 2 yang Bapak garis bawahi, berarti itu namanya pertanyaannya itu apa?
Ya apa a'rif kalau kata kerja ya perintah. A'rif al kalimat berarti kan dari kosakata ya kalimatun kalimat allati yang di bawahnya ada khotun yang di bawahnya tahtaha khotun kan khotun kan garis itu ininya soalnya di atas nanti ada 5 soal atau lebih gitu kan itu nanti yang di i'rab apa aja yang ada kosakata yang kosakata di bawahnya ada garis gitu satu soal. Nah, yang lain mungkin ya yang sederhana mungkin pasti ada soalnya ABC gitu kan ABC soal yang umpamanya apa buat kalimat mubtada wal khobar itu contohnya seperti itu bisa pertanyaan seperti itu yang ada apa harfu jarnya gitu kan itu kan meminta ini aja kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian kita kan kemudian apa tadi itu kata kerja ismiyah, fi'liyah, kemudian mubtada khabar istilah-istilah seperti itu kan ya baru sedikit materinya. Kita belum ini masuk ke ada harfun nasakh tadi kan mestinya sudah kita pelajari ada apa ada fa'il mana itu kita kan di silabus kita ini ya risikonya tapi di silabus kita kan ada beberapa itu tapi tidak jalan sementara nanti kan pastikan harus UAS soalnya sebenarnya menurut Bapak sih udah ada dalam praktek kalian data itu fa'il apa itu apa harfun nas coba kita lihat di sini di silabus itu kan ada kalau kalian melihat silabus ya target untuk sebelum UTS kan sudah ada harfun nasakh ada inna kana wa akhwatuha gitu kan ada 4 atau 5 itu kita baru dapat di 1 karena tadi ya risiko yang Bapak lihat kalian kan baru pemula benar-benar ya kalau Bapak cepat-cepat ke silabus kalian nanti bingung. Jadi insya Allah sudah ada mukadimahnya. Mudah-mudahan nanti di setelah UAS lebih cepat lagi Lebaran gitu kan. Bukan ya masih belum puasa ya masih berjuang kondisi lapar nggak apa-apa. Saya tahu baiknya lah ini hidup kelaparan. Ya, paling tidak kan menguras lemaknya. Ya Israel nggak ada lemaknya tuh. Ya apalagi kalau yang Bapak lihat kan di WhatsApp nanti Bapak menunjukkan silabi kita ya itu kita akan kejar nanti di setelah UAS lah kalau agak sedikit telat tidak konsisten tapi mudah-mudahan sampai akhir itu bisa disampaikan kepada kalian tentang silabus bahasa Arab RPS-nya itu kan ada kalian coba biasa ingatkan Bapak itu harus semuanya terpelajari atau dipelajari untuk diajarkan ya kalau ini kan silabusnya materi bahasa Arabnya banyak ini kan kita kalimat sudah jumlah isinya kalimat kan sudah mudah banget membedakan sudah makanya ini semuanya di bahasa Arab 1 sudah secara praktis yang Bapak katakan bahasa mereka itu kan sudah praktis kayak di Gondol gitu kita sudah kenal kata kerja sudah kenal kata benda baru kita belajar nahunya sudah terbiasa menggunakan harfu jarrin waro al baiti kan sudah ini kan sebenarnya sebelum tes tadi mau tambahkan tapi Bapak ragu-ragu ini harfun nasikh samuri ada af'alun nasikh al fa'il
sudah gitu kan. Oh, mudah ini sebenarnya. Naibul fa'il ini ada. Ini ingatkan ini harus habis. Ya, satu kali pertemuan bisa 2 atau 3, ini tidak susah. Apa? Karena kalian secara praktis udah kenal, sudah Anda lakukan gitu, sudah Anda bisa membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Jadi istilah ini hanya sebuah penguatan saja. Istilahnya apa ini naibul fa'il? Apa ini harfun nasikh? Ini kan ada inna, ada kana Muhammadun. Apa contohnya? Kana, kemudian laila bata asbaha. Nanti ya ini kita akan bisa satu pertemuan bisa 3 tema, kan fokus kalian aja. Ini nggak sulit. Ada polanya sudah Anda dapatkan. Ini kata kerja, ini subjek, ini objek. Nah, tinggal penambahan istilahnya saja ya. Itu yang akan kita UTS-kan nanti seperti itu. Jadi baru 2 nih kalimat itu mudah, sudah kalian bisa. Ini sebenarnya sih udah nggak awam. Inilah enaknya kalian sudah dapat bahasa Arab 2, 1. Kalau masih awam kan membedakan, ini ada teks. Cari di teks ini mana kata benda, mana isem, mana harfun. Bagi kalian udah sederhana sekali. Mungkin Bapak bisa bawa buat soalnya kayak gitu. Teks isi coba cari berapa harfun di dalam teks ini, berapa fi'il dalam teks ini, berapa isem itu. Mesti kalian perlu ditanyakan nggak kayak gitu standar kalian. Kalau dia sudah kenal itu, mungkin di kalimat di kalimat dan nama macam-macam kalimat itu tidak perlu dimuncul. Perlu nggak kalian disualin lagi nih? Atau untuk menambah, perlu nggak ditambahkan di satu soal dari kalimat? Ya paling kan kisi-kisinya ada teks nih, Bapak tulis teks. Atau Bapak copy paste satu teks dari satu narasi bahasa Arab. Cari, ya fisiknya kan Anda lihat. Coba hitung atau langsung hitungannya saja dengan angka. Bapak udah ada jawabannya. Sudah hitung berapa harfun, berapa kata benda, berapa kata pekerja. Nanti siapa ya bisa aja besok Bapak buat satu bab di alifnya gitu kan, ada narasi, kemudian hanya menyebutkan di jawaban nomor 1, di kata bendanya, di isemnya ada 10, di hurufnya Anda tinggal Anda menghitung dari kejelian Anda menghitungnya. Fiilnya ada berapa? Ya bisa aja itu jumlahnya di bagian alifnya gitu kan, di ba-nya punya i'rabnya. Nanti di di C-nya itu apa? Tema kita itu kan kemampuan bercakap-cakap sama menyimak ya. Kalau kemarin kan menulis sama membaca. Kalau di bahasa Arab 2 ini Bapak kemarin orientasi pembelajarannya bercakap-cakap dan mendengarkan percakapan. Jadi tadi mungkin di antara masuk bercakap-cakap bisa aja pertanyaannya, coba buat narasikan satu percakapan cuma 4 soal dan 4 jawabannya saja. Bisa itu fisiknya seperti itu di C-nya kan ringan. Kalau 4 gitu kan, namanya Ihsan dengan siapa? Dengan Mahmud. Ya Ihsan, kaifa haluka gitu kan? Jawab Ihsan, Mahmud, itu kan percakapan. Anda membuat percakapan. Bisa buatlah percakapan singkat, temanya antara Mahmud dan Ali di di masjid gitu kan. Bisa perintahnya seperti itu. Orientasi dari pembelajaran kita. Jadi ada 3 macam. Mudah-mudahan itu yang Bapak akan keluarkan.
Pertama tadi itu memilah mana kata, mana isem, mana harf, mana fiil dalam teks. Kemudian yang kedua tadi i'rab, itu agak rumit ya. Yang ketiga buat percakapannya ya 4 kali jawab, 4 kali soal gitu kan. So, percakapan singkat cuma 4 jawaban, 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Benar enggak jawabannya? Mau menjawabnya? Ya, namanya ila aina tazhabu anti ya ukhti. Kalau dia jawab ana tazhabu ilal madrasati, itu saran fatal. Misalkan ana azhabu ila aina anti tazhabina ya ukhti. Anda buat cerita seperti itu, tapi Anda dia jawabannya karena dia sebagai ana, berarti kan ana sayazhabu gitu kan. Wah, itu berarti kesalahan fatal. Intinya kan ana sa'azhabu, bukan ana sayazhab, ana satazhab. Itu jangan sampai terjadi. Itu membuat satu narasi percakapan, itu kan 4 pertanyaan, 4 jawaban. Bisa seperti itu. Membuktikan bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Itu saja. Silakan. Ya 35 kita. Ada lagi? Masih penasaran? Silakanlah kalau masih ada. Kalau udah cukup. Dari 36 ya, 36 yang masuk. Kemudian semuanya bisa mayoritas memahami. Cuma berarti berapa orang yang enggak hadir? 44 kalian ya. Berarti 8 orang. 8 orang. Ajarin kalau sunnahnya kan fal-yuballigh al-hadir bagi syahid al-ghaib, yang menyaksikan pengajian Rasulullah supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir pada waktu ini, pada hari ini kan. Makanya ada istilahnya itu kan as-sahabat, mereka saling bergantian antara tetangga yang mengikuti pengajian, karena ada yang mau pergi ke kebun, karena kan dia mau makan juga, mencari nafkah gitu. Jadi